Salam sejahtera, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai konsep osteoartritis bersama saya, Magda Rumambi. Learning objective pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi patofisiologi, manifestasi klinis, perawatan kolaborasi, dan manajemen keperawatan pada pasien osteoartritis. Kemudian menyusun asuhan keperawatan terkait dengan pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi berdasarkan hasil penelitian secara komprehensif, biopsikososio, dan spiritual. Kemudian mengidentifikasi pencegahan primer, sekunder, dan tersir pada pasien dengan kasus osteoartritis. Sebelum kita membahas mengenai konsep dari osteoartritis, silakan mereview kembali mengenai anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal terkait dengan persendian dan tulang, agar kalian bisa mengingat kembali sistem dan fungsi kerja dari organ tersebut. Seperti apa fungsi utama dari tulang, kemudian apakah 3 fungsi utama dari persendian terkait dengan fibrous, cartilagus, dan sinovial. Osteoartritis adalah gangguan non-inflamasi yang progresifnya lambat pada sendi di artrodial atau sinovial. Kita bisa melihat pada gambar di samping terkait dengan prevalensi penyakit sendi di Indonesia berdasarkan diagnosis dari Nakes mengalami penurunan dari tahun 2013 dan pada tahun 2018, yaitu dari 11,9% menjadi 7,3%. Dan pada penyakit ini paling sering ditemukan pada orang dewasa yang berusia 65 tahun atau lebih. Osteoartritis atau dikenal dengan kelainan tulang degeneratif berdasarkan penelitian terkait semua jenis kelainan artritis. Osteoartritis bukan lagi sebagai akibat dari suatu penyakit atau akibat penuaan yang berakibat pada keausan, melainkan saat ini osteoartritis dikatakan terjadi karena proses kronis dan progresif, di mana jaringan baru diproduksi sebagai respon terhadap kerusakan sendi dan perburukan kartilago. Jika dilihat dari etiologi dari osteoartritis diklasifikasikan dengan osteoartritis idiopatik atau primer. Osteoartritis jenis ini sering ditemukan pada orang dewasa dengan usia 65 tahun atau lebih dan sering ditemukan pada wanita daripada pria. Sedangkan osteoartritis yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu osteoartritis sekunder. Osteoartritis jenis ini sering terjadi pada pria daripada pada wanita yang disebabkan oleh trauma seperti fraktur, penyakit sendi lain, kemudian nekrosis avaskular atau kelainan inflamasi neuropatik seperti Legg-Calvé-Perthes. Etiologi dan patofisiologi dari osteoartritis. Berdasarkan etiologi osteoartritis, berdampak terhadap tulang rawan artikulat, tulang subkondral atau pelat tulang yang mendukung tulang rawan artikular, dan sinovium. Pada kasus osteoartritis terjadi bukan karena proses penuaan. Hal ini karena kerusakan tulang rawan dapat dimulai antara usia 20 dan 30 tahun. Namun, pada usia ini, gejala mungkin belum muncul sampai setelah usia 50-60 tahun. Sehingga 50% orang lebih dari 65 tahun baru mengetahui gangguan tersebut. Dan pada kasus ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Pada kasus osteoartritis, usia di sini berhubungan dengan proses degeneratif pada sendi dan kemampuan tulang rawan artikular yang berkurang. Selain itu, osteoartritis juga merupakan kerusakan pada tulang rawan dan sendi.
Kerusakan terjadi dimulai dari tulang rawan atau kartilago yang mengalami atau terjadi gesekan langsung antar tulang sehingga lama-kelamaan terjadi peradangan pada sendi akibat hilangnya cairan sinovial sebagai pelumas. Pada slide ini, coba diperhatikan perjalanan kerusakan sendi karena hilangnya kartilago mulai dari gambar A dan B hingga tampak jelas pada gambar C terjadi pergesekan antar tulang karena hilangnya kartilago. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya peradangan atau inflamasi, sehingga kalau kita lihat pada pasien akan tampak seperti pada gambar D, di mana kondisi persendian pasien pada jari-jari tangan dengan osteoartritis. Masalah osteoartritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma, penggunaan sendi berlebihan, faktor genetik, obesitas, perubahan hormon, dan sebagainya. Yang mana faktor-faktor ini memberikan beban pada sendi secara berkepanjangan yang berdampak kepada kerusakan kartilago dan lama-kelamaan dapat membentuk osteofit. Di dalam pencegahannya, osteoartritis dapat dicegah dengan olahraga secara teratur seperti latihan angkat beban untuk meningkatkan mobilitas sendi dan menguatkan otot yang menunjang sendi, tendon, dan ligamen. Kemudian, dengan latihan dapat menstimulasi pertumbuhan kartilago dengan menggerakkan cairan sinovial melalui matriks kartilago. Kemudian dengan latihan fisik untuk memproteksi sendi secara tidak langsung dengan menambah kontrol berat. Coba diperhatikan perbedaan dari 3 gambar ini. Ini merupakan proses perubahan dari tulang dan kartilago yang sehat sampai terbentuknya osteofit. Pada nomor 1 kita dapat melihat tulang yang kuat atau tulang yang sehat. Kemudian pada nomor 2 kita dapat melihat kartilago yang sehat, dan pada nomor 3 kita mulai melihat adanya penipisan pada tulang rawan atau kartilago, dan pada nomor 4 kita dapat melihat adanya cartilago remnants atau sisa-sisa tulang rawan ya setelah mengalami kerusakan, dan pada nomor 5 kita dapat melihat tulang rawan yang hancur, dan pada kondisi ini lama-kelamaan akan terbentuk osteofit. Pada gambar dapat dilihat proses perubahan dari tulang dan kartilago yang sehat menjadi osteoartritis sampai menjadi osteoartritis tingkat lanjut. Pada osteoartritis, peradangan bukan merupakan karakteristiknya. Osteoartritis dapat juga menyebabkan sinovitis sekunder, dan pada osteoartritis, nyeri dan kekakuan juga merupakan manifestasi klinis dari osteoartritis. Pada osteoartritis juga, nyeri dapat disebabkan oleh karena adanya permukaan sendi yang terbuka, dan perubahan degeneratif pada osteoartritis dapat terjadi pada struktur sendi yang mengalami inflamasi seperti sendi, kapsul, membran sinovial, dan ligamen. Manifestasi klinis pada pasien dengan osteoartritis yaitu peningkatan intensitas nyeri dari ringan sampai berat, kemudian karena keterbatasan pergerakan. Nyeri pada osteoartritis dapat disebabkan oleh sinovium yang meradang, peregangan kapsul sendi atau ligamen, kemudian adanya iritasi ujung saraf di peristeum atas osteofit, kemudian perubahan struktur mikrotrabekular, kemudian hipertensi intraseus, bursitis, tendinitis, dan kejang otot. Pada osteoartritis, nyeri memburuk ketika pasien menggunakan sendi secara berlebihan. Selain itu, manifestasi klinis dari osteoartritis seperti kekakuan,
Paling sering dialami di pagi hari atau setelah bangun, kurang lebih 30 menit dan berkurang setelah adanya gerakan atau aktivitas dari pasien. Kemudian gangguan fungsi akibat dari rasa sakit saat bergerak dan keterbatasan gerak yang disebabkan oleh perubahan struktur pada sendi, kemudian adanya bengkak pada sendi, kemudian adanya krepitasi, dan adanya kelemahan otot atau massa otot berkurang. Pada osteoartritis, Heber-Dent knots atau pembesaran tulang sendi interfalangeal distal dan proksimal sering terjadi, yang contohnya dapat dilihat pada gambar di samping nomor 1. Selain itu juga, pada lutut dapat dilihat perubahan gaya berjalan dan pada kaki tampak tidak sama panjang. Contoh bentuk lutut dan kaki dapat dilihat pada gambar nomor 2. Untuk penegakan diagnosis pada pasien dengan osteoartritis dapat dilakukan dengan X-ray, CT scan, dan MRI. Analisis cairan sinovial serta pemeriksaan laboratorium. Pada gambar di atas dapat dilihat contoh hasil X-ray pasien dengan osteoartritis di lutut kiri, dan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa semakin naik grade-nya pasien, tidak tampak lagi adanya kartilago dan semakin beresiko terjadi pergesekan antar tulang karena sudah tidak ada lagi kartilago. Dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan osteoartritis, sebagai perawat perlu melakukan asesmen pasien. Asesmen pasien meliputi pengkajian fisik. Di dalam pengkajian fisik yang perlu ditanyakan yaitu apakah ada persendian yang mengalami sakit. Jika ada bagian yang sakit, bagian mana saja, bagian persendian mana saja yang mengalami sakit tersebut. Kemudian, perawat juga perlu melakukan inspeksi adanya perubahan kartilago dan pembentukan osteofit pada daerah persendian pasien. Kemudian, perawat juga perlu mengkaji elastisitas dari kulit dan perlu mengkaji range of motion dan juga ada tidaknya nyeri. Nursing assessment pada pasien dengan osteoartritis yaitu pertama, pengkajian nyeri dan kaku sendi, kemudian dampak penyakit terhadap kemampuan aktivitas sehari-hari, kemudian manajemen nyeri, kemudian pemeriksaan fisik sendi terkait dengan tenderness atau pembengkakan, keterbatasan gerak dan juga krepitasi, dan juga membandingkan dengan sendi kontralateral atau salah satu sendi dengan sendi yang lain. Dalam melakukan intervensi perawat, yaitu meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Intervensi pada pasien dengan osteoartritis meliputi pain control, kolaborasi dengan interdisiplin untuk mencegah penurunan mobilitas dan menjaga fungsi sendi, dengan pemberian suntikan cairan sinovial seperti Synvisc yang disuntikan langsung ke lutut yang mengalami osteoartritis. Dan di dalam pemberian cairan sinovial atau suntikan Synvisc ini, tindakan ini biasanya dilakukan oleh dokter ortopedi karena suntikan ini cairan ini langsung diberikan pada lutut pasien atau pada daerah yang mengenai osteoartritis. Di dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan osteoartritis, tujuan perawatan pasien yang mengalami osteoartritis yaitu pertama, perawat dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi sendi pasien, kemudian dapat menggunakan tindakan-tindakan untuk melindungi sendi pasien, kemudian untuk mencapai kemandirian dari pasien sendiri di dalam perawatan diri dan mempertahankan fungsi peran yang optimal, perawat harus memberikan pemahaman kepada pasien, kemudian perawat dapat mengedukasikan kepada pasien untuk menggunakan pengobatan dengan terapi dan tanpa terapi untuk mengelola nyeri yang dialami oleh pasien. Selain itu, tindakan kolaborasi pada pasien osteoartritis berfokus pada tindakan mengatasi nyeri dan juga peradangan, mencegah kecacatan, mempertahankan fungsi. Manajemen osteoartritis adalah intervensi non-obat atau
dan terapi obat itu hanya berfungsi sebagai terapi tambahan. Selain itu, edukasi juga perlu diberikan kepada pasien terkait dengan pemberian kompres hangat maupun kompres dingin, pengurangan berat badan pada pasien yang mengalami overweight, kemudian edukasi pembatasan sendi dan penggunaan sendi yang berlebihan, kemudian latihan isometrik dan postural, serta latihan aerobik. Perawatan kolaboratif untuk mengistirahatkan dan melindungi sendi bertujuan untuk menyeimbangkan istirahat dan juga aktivitas. Mengistirahatkan sendi selama peradangan dengan menggunakan sprint all brace dan melakukan imobilisasi kurang lebih 1 minggu. Memodifikasi aktivitas untuk menurunkan stres persendihan, menghindari pasien berdiri lama, berlutut, jongkok, edukasi penggunaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawatan kolaboratif dengan aplikasi kompres hangat dan dingin bertujuan untuk membantu mengurangi nyeri dan kekakuan. Kompres es atau kompres dingin untuk radang akut, dan kompres hangat atau kompres panas untuk kekakuan. Perawatan kolaboratif dengan terapi nutrisi dan latihan bertujuan pertama untuk mengontrol berat badan. Penurunan berat badan sangat kritis pada pasien dengan osteoartritis, apalagi pada pasien yang mengalami overweight atau obesitas. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan dokter gizi dan tim agar kebutuhan nutrisi pasien akan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pemenuhan kalori. Modifikasi perubahan pola akan sesuai juga sangat dibutuhkan oleh pasien, dan juga latihan untuk menjaga keseimbangan. Latihan-latihan yang dapat dilakukan pada pasien dengan osteoartritis seperti aerobik, range of motion, dan penguatan quadriceps. Untuk latihan, perawat bisa berkolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik dan tim untuk menentukan latihan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan oleh pasien agar tidak menyebabkan resiko komplikasi pada pasien. Selain itu, terapi alternatif atau komplementer yang dapat dilakukan pada pasien dengan osteoartritis berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dilakukan seperti terapi akupuntur, yoga, pijat, guide imaginary, dan terapi lain seperti terapi musik dan juga tai chi. Tindakan kolaborasi terkait terapi obat pada pasien dengan osteoartritis yaitu berdasarkan pada tingkat keparahan gejala yang dirasakan dan kontrol nyeri. Nyeri pada pasien dengan osteoartritis bisa ringan sampai dengan berat. Untuk penata laksanaan dapat dengan pemberian acetaminophen 1000 mg setiap 6 jam dan terapi lain seperti terapi topikal. Pada nyeri sedang sampai berat dapat diberikan terapi golongan NSAID dan juga terapi kortikosteroid injeksi. Tindakan kolaborasi pada pasien osteoartritis dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan seperti osteotomi, bedah artroskopi. Bedah artroskopi dapat dilakukan pada pasien yang berusia lebih dari 55 tahun. Kemudian pasien yang mengalami keterlambatan, kebutuhan penggantian lutut, dan remove debris. Nursing management pada pasien dengan osteoartritis yaitu meliputi manajemen farmakologi dan non-farmakologi serta terapi komplementer, kemudian edukasi tujuan terapi obat, waktu pemberian, serta terapi dan efek samping dari pengobatan yang dilakukan, kemudian penata laksanaan osteoartritis tergantung pada usia dan berat masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Diagnosa keperawatan pada pasien dengan osteoartritis yaitu diagnosa yang dapat diangkat seperti nyeri akut dan kronik, kemudian gangguan mobilitas fisik, keseimbangan nutrisi lebih atau kurang dari kebutuhan tubuh, dan juga depresi. Di dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dalam nursing implementation and health promotion, hal-hal yang perlu dilakukan perawat kepada pasien dengan osteoartritis
Yang pertama, perawatan non-farmakologis, kemudian edukasi kesehatan terkait dengan perubahan untuk memodifikasi faktor resiko, kemudian edukasi terkait dengan penurunan berat badan jika pasien mengalami overweight, kemudian edukasi bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan dan rekreasi yang dilakukan yang sekiranya dapat beresiko terjadinya cedera atau trauma, kemudian melakukan langkah-langkah keamanan, mengikuti instruksi dalam mengikuti program kebugaran fisik jika pasien tersebut adalah seorang atlet, kemudian edukasi terkait dengan perawatan segera untuk pasien yang mengalami cedera akibat dari trauma. Selain itu, nursing implementation yang dapat dilakukan perawat untuk pasien dengan osteoartritis yaitu dengan manajemen nyeri, terapi fisik untuk program latihan, patient safety, dan juga patient support. Nursing implementation pada pasien dengan osteoartritis yang mengalami perawatan di rumah, yaitu perawatan perlu memberikan edukasi terkait dengan modifikasi lingkungan di rumah dan tempat kerja. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya trauma atau cedera akibat dari resiko jatuh. Kemudian, perawat juga perlu memberikan konseling terkait dengan seksual. Dan sebagai bukti kehadiran, silakan dijawab pada kolom diskusi Learn terkait pertama, jelaskan komplikasi yang sering dialami oleh pasien dengan osteoartritis. Kemudian, yang kedua, mengapa pasien dengan osteoartritis harus diberikan konseling seksual? Jelaskan. Di dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan osteoartritis, hasil yang diharapkan pada pasien yang menjalani perawatan yaitu pertama, pasien memperoleh istirahat dan aktivitas yang cukup, kemudian tercapainya manajemen nyeri yang memadai, kemudian tercapainya kelenturan sendi dan kekuatan otot yang terjaga, kemudian pasien mampu mengungkapkan penerimaannya terhadap penyakit osteoartritis. 30% dari populasi dunia dapat mengalami osteoartritis pada usia 45-65 tahun dengan faktor resiko seperti usia, faktor herediter, kemudian obesitas, infeksi, penyakit DM, injuri mekanik, dan tanda dan gejala dari osteoartritis seperti nyeri sendi, kemudian peningkatan intensitas nyeri dari ringan sampai berat, terjadi pembengkakan pada tulang sendi, kemudian manajemen osteoartritis dapat dilakukan dengan penurunan berat badan, latihan, terapi, dan juga dengan tindakan pembedahan. Demikianlah sesi kita kali ini, semoga bermanfaat, salam sejahtera dan sehat selalu.